Sejurus aku menatap pemuda yang berdiri tepat di hadapanku itu. Wajahnya memang tampan dan rupawan. Tubuhnya atletis dengan tinggi sekira 178 cm. Hidungnya sedikit mancung. Ada belahan tipis di tengah dagunya yang membuat ia semakin terlihat manis. Rahangnya kokoh, rambutnya ikal rapi. Benar-benar sosok laki-laki sempurna. Hanya saja, sayang, dia seorang cowok bayaran. Ya, namanya Ferdi. Setidaknya begitulah pengakuannya padaku saat aku mencoba menghubunginya di media sosial. Aku memang tak sengaja menemukan akun Ferdi di salah satu media sosial yang khusus hanya ada kaum gay di sana. Dan Ferdi dengan terang-terangan menjelaskan di deskripsi akunnya kalau dia bisa di-booking dengan harga yang cukup lumayan. Lalu seperti apakah kisah cintaku bersama cowok bayaran itu? Mungkinkah kami bisa bersama, sementara aku tahu seperti apa kehidupan Ferdi? Simak kisah menarik ini dari awal sampai akhir ya. Namaku Rifki. Saat ini usiaku sudah 30 tahun. Aku bekerja di sebuah bank swasta sebagai seorang branch manager. Dengan jabatanku itu, aku memang punya penghasilan di atas rata-rata. Karena itu juga, pada saat aku berusia 28 tahun, aku pun memutuskan untuk menikah. Aku menikah dengan seorang gadis yang bekerja sebagai seorang tenaga pengajar di sebuah sekolah swasta. Meskipun sudah 2 tahun menikah, kami belum mempunyai anak. Aku anak tunggal yang dibesarkan oleh seorang ibu sendirian. Ayahku meninggal pada saat aku masih berusia 10 tahun. Ibuku yang hanya seorang pekerja serabutan akhirnya mampu membiayai aku hingga aku lulus kuliah dan kemudian mendapatkan pekerjaan di sebuah bank swasta. 3 tahun bekerja di bank tersebut sebagai seorang karyawan biasa, akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang branch manager. 1 tahun aku menikah, ibuku pun meninggal, yang membuat aku menjadi sedikit linglung. Aku memang sangat dekat dengan ibuku, dan kepergiannya benar-benar membuat aku terpukul. Hal itu cukup berpengaruh pada kehidupan pernikahanku. Aku jadi jarang berada di rumah, karena setiap kali berada di rumah, aku selalu teringat akan ibuku. Istriku sangat mengerti akan hal itu. Dia sengaja memberikan aku kebebasan. Namun, ada satu hal yang istriku dan orang-orang tidak tahu tentang aku. Aku menikah dengan istriku bukan karena aku mencintainya, tapi itu merupakan permintaan dari ibuku. Dia ingin menimang cucu sebelum ia meninggal. Namun sayangnya, keinginannya itu tidak terwujud. Karena meskipun aku akhirnya menikah, tapi tetap saja aku belum bisa memberikan ia cucu. Dan hal itu sebenarnya cukup menjadi beban bagiku, karena aku tidak bisa memenuhi permintaan terakhir ibuku. Dan terlepas dari itu semua, alasan aku tidak mencintai istriku ialah karena aku memang tidak pernah bisa jatuh cinta kepada perempuan.
Sejak remaja, entah mengapa, aku selalu jatuh cinta kepada sosok laki-laki dewasa. Mungkin karena aku sangat merindukan sosok seorang ayah dalam hidupku. Namun apapun itu, aku memang selalu jatuh cinta kepada laki-laki dan tidak pernah bisa merasakan jatuh cinta kepada perempuan, termasuk juga istriku. Meskipun demikian, aku belum pernah pacaran dengan laki-laki. Aku tak pernah berani mencobanya. Status sosial dan ruang lingkup pergaulanku sangat tidak mendukung hal tersebut. Apalagi semenjak aku mulai bekerja di bank. Namun, semenjak kematian ibuku, entah mengapa keinginan untuk berhubungan dengan laki-laki terus menghantui pikiranku. Karena itu, aku pun mulai berselancar di dunia maya dan mencari aplikasi-aplikasi yang khusus untuk kaum gay. Sampai akhirnya aku melihat akun milik Ferdi dan aku merasa tertarik dengannya. Hanya saja sayangnya dia laki-laki bayaran. Namun hal itu justru membuatku lebih mudah untuk bisa bertemu dengannya secara langsung. Karena itu juga, aku pun nekat untuk menghubunginya dan membokingnya. Aku sengaja menyewa sebuah kamar hotel dan meminta Ferdi untuk datang. Ferdi, pemuda tampan yang katanya masih berusia 22 tahun itu, datang tepat waktu. Aku menyambutnya dengan senyum termanisku. Rifki, ucapku menyebut namaku saat kami saling berjabat tangan. Ferdi, balas pemuda itu ramah. Suaranya berat dan terdengar sangat maskulin. Aku mempersilahkan Ferdi duduk dan menyuguhkan sebotol minuman ringan. Bang Rifki udah nikah? Tanya Ferdi memecah keheningan. Aku mengangguk ringan, karena menurutku pertanyaan itu tidak terlalu penting untuk dijawab. Apa bedanya bagi Ferdi? Aku sudah menikah atau belum? Tetap saja aku akan membayarnya sesuai kesepakatan. Kalau sudah nikah, kenapa masih mau booking cowok? Tanya Ferdi selanjutnya. Apa itu penting untuk dibahas? Tanyaku balik, enggan untuk menjelaskan hal tersebut pada Ferdi. Enggak sih, cuma sekedar basa-basi aja. Sekedar menghilangkan kekakuan di antara kita yang baru saja saling kenal. Gak ada salahnya kan kalau kita kenal lebih dekat, ucap Ferdi membalas. Gak ada yang salah sih. Aku suka kalau kamu bukan hanya sekedar menawan secara fisik, tapi juga cukup asik untuk diajak ngobrol. Balasku ringan. Ya, aku memang selalu suka mengajak pelangganku untuk ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita memulai acara inti. Ucap Ferdi lagi. Acara inti. Istilah yang cukup unik, tapi aku suka. Balasku sambil tersenyum. Iya, bukankah tujuan utama Bang Rifki membokingku adalah untuk itu? Dan obrolan adalah bumbu-bumbunya sebagai pembuka agar kita bisa lebih enjoy untuk menikmati acara intinya. Ferdi berujar, sambil turut tersenyum membalas senyumku. Aku mengangguk setuju. Sepertinya Ferdi memang sudah sangat berpengalaman dalam menghadapi pelanggannya. Maaf, kalau boleh saya tahu, sudah berapa lama kerja seperti ini? Tanyaku kemudian. Baru sih bang, sebenarnya. Mungkin baru beberapa bulan belakangan ini, jawab Ferdi. Kamu kuliah? Tanyaku lagi. Ferdi hanya mengangguk ringan. Jadi ini semua untuk biaya kuliah? Tanyaku ragu. Sebagiannya iya bang, tapi sebagiannya lagi
Ferdi sengaja menggantung kalimatnya. Sebagiannya lagi untuk apa? Tanyaku jadi penasaran. Bang Rifki yakin mau mendengar ceritaku? Tanya Ferdi kemudian. Kita masih punya banyak waktu, Fer. Ucapku akrab. Kamu cerita aja. Kamu kan udah aku booking untuk sampai pagi di sini. Jadi nggak ada salahnya kan kalau sebagian waktu itu kita gunakan untuk saling bertukar cerita. Lanjutku meyakinkan. Dan Ferdi pun memulai ceritanya. Ferdi merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Adiknya perempuan, masih SMA. Sama sepertiku, Ferdi juga sudah kehilangan ayahnya saat ia masih kecil. Ibunya lah yang membesarkan ia dan adiknya. Ibunya seorang buruh cuci dan tak pernah menikah lagi semenjak ayah Ferdi meninggal. Mungkin karena sudah bertahun-tahun harus bekerja keras untuk membesarkan kedua anaknya, dan mungkin juga karena usianya yang sudah cukup tua, ibunya Ferdi pun jatuh sakit. Sakitnya bukan sakit biasa, tapi ia mengalami gagal ginjal yang membuat ia harus melakukan cuci darah setidaknya 2 kali dalam seminggu. Biaya untuk cuci darah itu tidak sedikit, Bang, dan jika tidak dilakukan, maka penyakit ibu akan semakin parah dan besar kemungkinan ibu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hanya cuci darah itulah yang membuat ibu masih bertahan hingga sekarang. Ferdi melanjutkan ceritanya. Kami sudah tidak punya simpanan lagi, Bang. Adikku juga masih butuh biaya untuk sekolah. Dan aku tidak punya pekerjaan karena masih harus kuliah. Lagi pula, jika aku hanya mengandalkan pekerjaan serabutan, tentu saja hasilnya jauh daripada cukup. Karena itulah aku memilih jalan ini, Bang. Meskipun aku tidak menginginkannya sama sekali. Aku juga sebenarnya bukan lelaki homo, tapi sepertinya mencari uang dengan cara seperti ini terasa lebih mudah dan cepat. Aku butuh uang yang banyak, Bang, untuk biaya cuci darah ibuku 2 kali seminggu. Aku juga butuh biaya untuk sekolah adikku dan juga untuk biaya kuliahku sendiri. Aku tahu apa yang aku lakukan ini salah, tapi ini bukan pilihan yang mudah bagiku, Bang. Aku tidak ingin kehilangan ibuku. Aku akan melakukan apa saja untuk membuatnya tetap bertahan hidup. Cerita Ferdi panjang lebar, suaranya parau, matanya berkaca, dan aku benar-benar terharu mendengar itu semua. Ternyata hidupku jauh lebih baik daripada Ferdi, meskipun saat ini aku telah kehilangan ibuku. Aku salut sama kamu, Fer. Ucapku akhirnya. Makasih, Bang. Abang sudah mau mendengar ceritaku. Balas Ferdi lirih. Aku mengangguk ringan, menatap Ferdi yang masih tersenyum getir. Aku dapat merasakan kepedihan hidup yang Ferdi jalani. Aku punya penawaran buat kamu, Ferdi. Ucapku memecah keheningan, sambil terus menatap pemuda tampan nan menawan itu. Apa? Tanya Ferdi. Ia sudah mulai kelihatan ceria kembali. Tapi kamu jangan tersinggung ya, ucapku lagi. Bang Rifki ngomong aja, aku nggak apa-apa kok. Tersinggung bukan lagi menjadi bagian dari diriku.
Aku sudah biasa menghadapi kepahitan hidup. Jadi tak ada alasan bagiku untuk tersinggung. Balas Ferdi dengan nada lirih. Aku tak berniat merendahkan kamu, Fer. Tapi, jika kamu mau, aku akan bantu keuangan kamu. Aku akan bantu semua biaya hidup dan juga pengobatan ibumu. Ucapku pelan, berhati-hati. Apa yang Bang Rifki harapkan dari semua itu? Tanya Ferdi. Aku ingin kamu berhenti dari pekerjaanmu ini. Aku ingin kamu hanya melayaniku saja. Ucapku semakin pelan. Apa itu tidak terlalu memberatkan bagi Bang Rifki? Uang yang aku butuhkan tidak sedikit loh, Bang. Balas Ferdi. Iya, aku tahu. Tapi aku yakin aku mampu kok. Ucapku lagi. Bagaimana dengan keluarga Bang Rifki? Mereka pasti juga butuh biaya hidup kan? Tanya Ferdi. Istriku bekerja sebagai tenaga pengajar di sebuah sekolah swasta. Aku tidak punya anak. Dan aku juga tidak punya biaya lainnya. Jadi aku rasa hal itu tidaklah terlalu berat bagiku. Balasku yakin. Ferdi kemudian terdiam. Ia terlihat berpikir keras. Aku tahu, tawaranku bukanlah sesuatu yang mudah bagi Ferdi untuk menerimanya. Ibuku meninggal sekitar setahun yang lalu, Fer. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan seorang ibu. Apalagi cerita kehidupan kita tidaklah terlalu jauh berbeda. Ayahku juga meninggal saat aku masih kecil. Hanya bedanya aku tidak punya adik seperti kamu. Ceritaku kepada Ferdi dalam usahaku untuk meyakinkannya untuk menerima tawaranku. Aku bisa saja menerima tawaran Bang Rifki. Tapi apa Bang Rifki yakin? Apa yang bisa aku berikan untuk membalas itu semua, Bang? Aku tak punya apa-apa. Ucap Ferdi pilu. Kamu punya hati, Fer. Dan aku ingin memilikimu. Bukan saja karena fisikmu yang memang menarik. Tapi juga karena hatimu yang begitu baik. Jika kamu bisa mencintaiku, itu sudah lebih dari cukup bagiku. Ucapku kemudian. Butuh waktu bagiku, Bang, untuk bisa mencintai Bang Rifki. Seperti yang aku katakan, aku bukan laki-laki homo. Aku melakukan ini semua hanya karena terpaksa. Timpal Ferdi pelan. Aku tak peduli seberapa banyak waktu yang kamu butuhkan untuk bisa membuat kamu mencintai Cooper. Namun, aku benar-benar berharap kamu bisa berhenti dari pekerjaan ini. Balasku penuh harap. Bagaimana kalau akhirnya aku tetap tak bisa mencintai Bang Rifki? Tanya Ferdi pelan. Itu tidaklah masalah, Fer. Yang penting, kamu selalu punya waktu untukku kapanpun aku membutuhkanmu. Balasku yakin. Aku hanya ingin membantu kamu, Fer. Sambungku lagi. Ferdi terdiam kembali. Ia menarik napas beberapa kali. Kalau itu yang Bang Rifki inginkan, aku mau, Bang. Aku juga sebenarnya mulai merasa bosan menjalani ini semua. Mungkin memang lebih baik kalau aku hanya terikat pada satu laki-laki. Tapi aku harap Bang Rifki bisa lebih memahamiku. Ucap Ferdi akhirnya. Aku akan selalu memahami kamu, Fer. Aku sudah terlanjur jatuh cinta sama kamu. Aku ingin memiliki kamu seutuhnya. Aku ingin kamu hanya jadi milikku tanpa harus berbagi dengan pelangganmu yang lain.
Balasku penuh perasaan. Aku akan berusaha memberikan yang terbaik untuk Bang Rifki. Aku akan belajar untuk bisa mencintai Bang Rifki. Hanya saja, kalau aku boleh tahu, sampai kapan semua ini, Bang? Ucap Ferdi lagi. Entahlah, Fer. Aku juga tidak bisa memutuskannya sekarang. Sampai ibumu bisa pulih kembali, Fer. Atau sampai kamu dapat pekerjaan yang lebih layak. Sampai kamu lulus kuliah. Atau sampai aku memutuskan untuk berubah dan menjalani kehidupanku sebagai laki-laki normal. Jawabku penuh keraguan. Aku juga memang tidak tahu sampai kapan aku ingin bersama Ferdi. Namun yang pasti, selama aku masih mampu memberinya uang, aku ingin selalu bersamanya. Ya, itu terserah Bang Rifki aja. Selama Bang Rifki terus membayarku, aku akan terus bertahan bersama Bang Rifki. Ucap Ferdi kemudian. Sudah hampir jam 3 pagi, Bang. Kita belum melakukan acara intinya, Bang. Kita bahkan belum melakukan pemanasan. Ucap Ferdi tiba-tiba setelah untuk beberapa saat kami terdiam. Itu sudah tidak penting untuk malam ini, Fer. Karena itu bisa kita lakukan lain waktu. Jadi lebih baik malam ini kita habiskan untuk lebih mengenal pribadi kita masing-masing. Balasku apa adanya. Terserah Bang Rifki aja. Aku milik Bang Rifki mulai malam ini dan malam-malam selanjutnya. Pungkas Ferdi santai. Kamu percaya nggak kalau aku katakan aku belum pernah pacaran dengan laki-laki? Tanyaku mencoba membuka cerita lagi. Percaya nggak percaya sih, Bang. Tapi masa iya Bang Rifki belum pernah pacaran dengan laki-laki? Padahal usia abang kan udah 30 tahun. Balas Ferdi. Itu dia masalahnya, Fer. Meskipun sudah berusia 30 tahun, bahkan aku sudah menikah, aku memang belum pernah pacaran dengan laki-laki. Selama ini aku tak pernah berani, Fer. Meskipun aku telah berkali-kali jatuh cinta pada laki-laki, ucapku. Lalu mengapa sekarang abang berani? Tanya Ferdi. Tadinya aku juga nggak berani, Fer. Butuh waktu berhari-hari bagiku untuk memberanikan diri untuk bisa menghubungi kamu, Fer. Dan karena kamu bisa dibayar, ditambah lagi, aku memang sudah sangat lama penasaran bagaimana sih rasanya berhubungan dengan laki-laki. Makanya akhirnya aku nekat. Jelasku jujur. Jadi Bang Rifki memang belum pernah melakukan hal tersebut dengan laki-laki? Tanya Ferdi dengan nada heran. Belum, Fer. Kamu adalah yang pertama bagiku. Jawabku sedikit tersipu. Kita bahkan belum melakukan apa-apa, Bang. Timpal Ferdi cepat. Ya, tapi aku mulai berharap kita bisa masuk ke acara inti sekarang. Aku benar-benar penasaran, Fer. Maukah kau mengajariku dari awal? Ucapku ragu. Hal seperti itu tidak perlu pelajaran khusus, Bang. Apalagi Bang Rifki kan sudah nikah juga. Hal itu nggak jauh beda, Bang. Mungkin posisi dan letaknya saja yang berbeda. Lagi pula, kalau saran saya, Bang Rifki ikuti saja naluri Bang Rifki sendiri. Ucap Ferdi ringan. Tapi maaf, kalau boleh saya tahu, Bang Rifki lebih suka di posisi apa? T atau B? Tanya Ferdi melanjutkan. Aku terserah kamu aja, Fer.
Aku ngikut aja. Aku juga nggak ngerti hal-hal seperti itu. Yang pasti, aku ingin menghabiskan malam ini bersama kamu. Apapun posisinya, biarkan semuanya mengalir sesuai naluri kita masing-masing, seperti katamu. Ucapku membalas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku pun bisa merasakan hal tersebut. Hal itu ternyata sangat indah, apalagi Ferdi memang sangat gagah. Dia juga sangat berpengalaman. Kami pun beberapa kali saling berganti posisi. Aku bisa jadi keduanya. Ferdi juga, T dan B. Sungguh sebuah perpaduan yang sangat indah. Hari-hari selanjutnya jadi lebih berwarna bagiku. Aku mulai merasakan keindahan hidup ini. Hal yang selama ini aku pendam dalam hidupku, kini tercurah sudah. Aku benar-benar merasakan menjadi diriku sendiri. Rasanya bisa memiliki orang yang kita cintai adalah sebuah anugerah terindah bagiku. Aku terhanyut dengan cintaku kepada Ferdi. Aku jadi semakin jarang berada di rumah. Istriku pun sudah mulai protes denganku, karena hampir tidak pernah lagi mendapatkan jatah dariku. Aku tak peduli, karena aku memang tidak pernah mencintainya. Dan aku berharap dengan segala perubahan sikapku dan juga dengan aku selalu mengabaikannya, istriku akan meminta cerai padaku. Aku juga tidak ingin terus menyiksa dirinya dengan segala kesepiannya. Tapi aku tidak punya alasan yang tepat saat ini untuk menceraikannya. Sementara aku dan Ferdi masih terus bertemu, aku sengaja menyewa sebuah apartemen untuk tempat kami bisa bertemu dengan bebas. Hidupku benar-benar aku habiskan hanya untuk Ferdi. Duniaku begitu indah bersamanya. Ferdi adalah pacar lelaki pertamaku dan aku sangat mencintainya. Meskipun aku tahu sampai saat ini Ferdi belum benar-benar membuka hatinya untukku. Tapi setidaknya aku masih bisa terus memiliki raganya, utuh, tanpa celah. Aku mencintai Bang Rifki, ucap Ferdi suatu malam padaku. Aku tidak terlalu terkejut mendengar hal tersebut, karena aku yakin setelah segala perhatian dan pengorbananku selama ini, Ferdi pasti akan membuka hatinya untukku. Tapi bukan itu intinya, Bang, ucap Ferdi lagi. Maksud kamu? Tanyaku heran. Ibu harus segera dioperasi, Bang. Pihak rumah sakit sudah mendapatkan pendonor ginjal untuk ibuku, tapi biayanya sangat mahal. Jawab Ferdi pilu. Berapa? Tanyaku lagi. Sekitar 500 juta, Bang. Jawab Ferdi. Lalu apa hubungannya dengan kamu mengatakan kalau kamu mencintaiku? Tanyaku dengan nada heran. Abang yakin mau tahu? Tanya Ferdi membalas. Aku mengangguk yakin. Aku mencintai Bang Rifki. Setelah hampir setahun kita bersama, Bang, Abang telah berkorban banyak untukku. Tapi saat ini, aku tidak bisa lagi terus bersama Bang Rifki. Jelas Ferdi kemudian. Kenapa? Tanyaku tak mengerti.
karena aku harus mendapatkan uang sebanyak 500 juta dalam waktu dekat ini, Bang, untuk biaya operasi ibuku. Dan aku harus kembali menjadi laki-laki bayaran untuk mendapatkan laki-laki berduit dan mau membayarku mahal. Jelas Ferdi, yang membuatku tercengang. Aku juga laki-laki berduit, timpalku akhirnya. Tapi Bang Rifki nggak punya uang sebanyak itu sekarang kan? Ucap Ferdi. Aku terdiam. Aku memang tidak punya uang sebanyak 500 juta saat ini. Semua tabunganku mungkin saat ini bahkan belum sampai 100 juta. Aku punya, ucapku akhirnya setelah menemukan sebuah ide. Bang Rifki yakin? Tanya Ferdi. Aku punya, Fer, tapi aku butuh waktu untuk mendapatkannya. Aku pasti akan mendapatkannya dalam waktu dekat ini. Kamu jangan cari laki-laki lain ya, ucapku sedikit memohon. Apa maksud Bang Rifki? Tanya Ferdi lagi. Aku akan jual rumahku, Fer, dan itu lebih dari cukup untuk aku bisa berikan padamu, balasku. Lalu bagaimana dengan istri Bang Rifki? Kalian akan tinggal di mana? Ferdi bertanya kembali. Aku akan menceraikan istriku dan membiarkan dia hidup dengan pilihannya. Dan untuk sementara, aku akan tinggal di apartemen ini, Fer. Nanti, aku akan mulai mengumpulkan uang kembali dan membeli rumah yang lebih murah. Jelasku mulai yakin dengan keputusanku. Bang Rifki tak perlu melakukan hal itu, timpal Ferdi. Aku harus melakukannya, Fer. Aku sangat mencintai kamu. Apapun akan aku lakukan agar tetap bisa bersama kamu selamanya. Balasku yakin. Aku tak pantas menerima semua itu, Bang. Pengorbanan Bang Rifki terlalu besar, ucap Ferdi. Tapi cintaku padamu lebih besar dari itu semua, Fer. Begitu juga cinta kamu kepada ibumu. Aku melakukan ini bukan hanya untuk kamu, Fer, tapi juga untuk ibumu. Jelasku lagi. Dan Ferdi pun akhirnya tidak bisa menolak tawaranku. Aku tahu, Ferdi sangat menyayangi ibunya. Dia akan melakukan apa saja untuk bisa menyelamatkan ibunya. Setelah mendapatkan kata sepakat dengan Ferdi, aku pun segera kembali ke rumah dan membicarakan semuanya dengan istriku. Meskipun cukup berat, istriku pun rela untuk bercerai denganku. Aku pun segera menjual rumah peninggalan ayahku tersebut. Meskipun sebagian besarnya rumah itu direnovasi dengan uang hasil kerja kerasku selama ini. Operasi Ibu Ferdi berjalan dengan lancar. Beliau bahkan sudah pulih kembali. Aku sekarang tinggal di apartemen sewaan kecil itu. Namun aku merasa bahagia bisa melakukan semua itu. Aku yakin, pelan namun pasti, aku akan bisa mengumpulkan uang kembali untuk membeli rumah yang baru. Dan tentu saja, Ferdi sangat berterima kasih padaku. Ia bahkan rela menghabiskan waktunya bermalam-malam bersamaku saat ibunya sudah sembuh dan sudah kembali ke rumah. Malam-malam yang aku lalui bersama Ferdi sangat indah bagiku. Semua yang aku lakukan dan aku korbankan untuk Ferdi tidak ada apa-apanya dibandingkan kebahagiaan yang aku rasakan saat menikmati malam bersama Ferdi. Cintaku kepada Ferdi begitu indah, dan aku semakin merasa bahagia saat mengetahui kalau Ferdi juga telah mencintaiku. Segala pengorbananku
dan segala penantianku serta perhatianku selama ini tidak sia-sia. Aku akhirnya bisa memiliki laki-laki pujaanku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi untuk bisa berterima kasih padamu, Bang. Ucap Perdi pada suatu malam. Kamu tidak perlu melakukan apapun, Per. Cukup dengan kamu selalu ada untukku. Cukup dengan kamu selalu bersamaku. Balasku. Tapi aku tetap merasa berhutang budi pada Bang Rifki. Ucap Perdi lagi. Kamu tak perlu merasa berhutang budi, Fer. Karena dalam cinta, tidak ada yang namanya hutang budi. Semua akan aku lakukan untuk orang yang aku cintai. Balasku lagi. Setelah ini, Bang Rifki tak usah lagi membayarku. Aku akan cari kerjaan, Bang. Yang pasti bukan jadi cowok bayaran lagi, tapi kerjaan yang halal. Lagi pula, ibu juga sudah sembuh. Beliau tidak perlu lagi melakukan cuci darah. Ucap Perdi kemudian. Tapi kamu masih tetap bersama aku kan, Per? Tanyaku ragu. Aku akan selalu ada untuk Bang Rifki. Bukan karena aku merasa berhutang budi pada Bang Rifki, tapi karena aku benar-benar telah jatuh cinta pada Bang Rifki. Jawab Perdi yakin. Saat ini dan selanjutnya, hubungan kita bukan lagi antara cowok bayaran dengan pelanggannya, tapi antara dua orang yang saling mencintai. Lanjut Perdi lagi. Aku pun tersenyum. Aku merasa bahagia mendengar semua itu. Pengorbananku tidak sia-sia. Perjuanganku akhirnya membuahkan hasil yang indah. Meskipun aku tahu, Perdi juga punya pengorbanan yang sangat besar dalam hal ini. Dia rela mengorbankan kenormalannya sebagai laki-laki demi untuk bisa membalas cintaku. Dan rasanya, uang ratusan juta tidaklah sebanding dengan keputusan yang harus Perdi ambil dalam hidupnya. Karena untuk kedepannya, Perdi tidak akan pernah lagi bisa jatuh cinta kepada perempuan. Dia telah mengikat diri dan hatinya hanya untukku. Dia telah mengorbankan masa depannya hanya untukku. Namun apapun itu, begitulah jalan takdir kami berdua. Aku bertemu Perdi karena dia dulunya adalah cowok bayaran yang aku booking. Dan pertemuan itu ternyata membuat aku telah jatuh cinta padanya. Cinta yang begitu besar, sampai aku rela mengorbankan apa saja untuknya. Hingga akhirnya Perdi pun membuka hatinya untukku. Perdi rela mengubah jati dirinya demi membalas semua kebaikanku padanya. Aku tahu itu. Aku tahu tidak mudah bagi Perdi untuk berubah. Sebagai laki-laki normal, tentu saja Perdi sangat merasa kesulitan untuk bisa menerima kenyataan kalau saat ini dia punya pacar seorang laki-laki. Namun apapun itu, sekali lagi, kini cinta kami telah menyatu. Hari-hari kami semakin terasa indah. Semoga saja cinta ini tetap bertahan selamanya. Ya, semoga saja. Dan demikianlah kisah cintaku bersama cowok bayaran yang tampan dan gagah itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Salam sayang selalu buat kalian semua.
Mwah.